Welcome back to our class, anak-anakku yang terkasih. Kembali lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Pak Guru harap kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik agar kalian bisa mengerti pelajaran yang Pak Guru jelaskan ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian anak-anakku dapat mengungkapkan iman atas karya keselamatan Allah dalam diri Maria dan Elizabeth. Dan kalian juga dapat menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Maria dan Elizabeth. Oleh karena itu anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menunjukkan dirimu dengan berbagai peristiwa ajaib. Engkau membuat Elizabeth yang mandul itu mengandung Yohanes Pembaptis. Engkau pun berkenan menjadi manusia melalui Bunda Maria. Untuk itu, bimbinglah kami agar kami mampu menunjukkan dan menanggapi karya keselamatan-Mu yang ajaib itu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, setelah kita berdoa, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan materi ini. Jadi, materi ini Pak Guru akan membagi dalam beberapa bagian. Harap kalian menyimaknya dengan baik agar kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Bagian yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang Elizabeth. Elizabeth adalah saudari Maria. Ia juga istri dari Zakaria, seorang imam. Elizabeth dan suaminya tinggal di wilayah Yudea. Elizabeth tidak memiliki anak. Bagi orang Yahudi, hal ini dianggap keburukan. Hal ini membuat Elizabeth dan suaminya malu. Elizabeth mengandung dalam usia tuanya setelah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria suaminya. Setelah mendengar perkataan malaikat Gabriel, dengan sukacita Zakaria mengucapkan kidung Zakaria, terpujilah Tuhan. Elizabeth menjadi ibu Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi karya Yesus. Jadi itulah penjelasan Pak Guru tentang tokoh Elizabeth. Tokoh Elizabeth itu adalah perempuan pilihan Allah yang mempersiapkan karya keselamatan Allah dalam diri Yohanes yang ia lahirkan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan kidung Zakaria yang ada di dalam Injil ini. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran
di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Oke, baik. Itulah Injil yang mengisahkan tentang Kidung Sakaria anak-anak. Kidung Sakaria atau biasanya disebut juga dengan nyanyian pujian Sakaria. Jadi di dalam nyanyian pujian Sakaria itu, Sakaria mau mengungkapkan keajaiban Tuhan yang terjadi terhadap dirinya. Ia sudah tua, tetapi ia dengan Elisabet dapat memperoleh berkat dan rahmat dari Allah berupa seorang bayi yang diberi nama dengan Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anak, kalian semua juga pasti tahu Yohanes Pembaptis itu adalah tokoh yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia yang menjadi bentara akan kehadiran Yesus sebelum berkarya di dunia ini. Jadi Yohanes Pembaptis adalah tokoh dari perjanjian lama, bahkan awal dari perjanjian baru, untuk karya keselamatan Allah bagi kita umat manusia di dunia ini. Jadi Elisabet, Sakaria, dan Yohanes Pembaptis juga adalah tokoh berperan penting dalam keselamatan kita umat manusia. Selanjutnya kita masuk ke yang berikut. Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang tokoh Maria. Selain Elisabet perempuan yang hebat, ada perempuan lagi yang sangat berperan penting dalam peristiwa keselamatan kita umat manusia, yaitu Bunda Maria. Maria adalah seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Maria tinggal di daerah Nazaret, wilayah pegunungan Yudea, daerah Galilea. Orang tua Maria adalah Yoakim dan Ana. Mereka mendidik Maria dengan ajaran Tuhan yang sangat kuat. Tuhan telah mempersiapkan Maria untuk menjadi perantara kelahiran Yesus. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria mengucapkan kalimat yang menyatakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi di sini Maria yang seorang wanita pilihan Allah tersebut adalah seorang yang rendah hati. Ia adalah perempuan sederhana yang berasal dari pedalaman Nazaret. Ia dipertemukan dengan Yusuf yang pada saat itu masih bertunangan, yang belum bersetubuh. Tetapi malaikat mempunyai kuasa rohnya untuk menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Selanjutnya, antara Maria dan Elisabet ada suatu peristiwa penting dalam kisah hidup mereka berdua, yaitu perjumpaan Maria dan Elisabet. Maria yang lagi mengandung mengunjungi saudarinya Elisabet yang pada saat itu juga sedang mengandung. Malaikat juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet juga mengandung, maka Maria berangkat mengunjungi Elisabet. Elisabet menyambut Maria, bayi yang dikandung Elisabet melonjak kegirangan. Elisabet berkata, "Berbahagialah engkau di antara sesama perempuan, dan diberkatilah anak yang ada di dalam rahimmu itu." Ucapan Elisabet ini menjadi kalimat pertama dalam doa salam Maria. Maria mengucapkan kidung Maria, "Aku mengagungkan Tuhan." Mari kita dengarkan.
Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke, baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah Injil yang mengisahkan tentang Maria dan Elisabet dalam perjumpaan mereka yang penuh dengan iman. Jadi dalam perjumpaan itu, Maria mengungkapkan imannya dengan melakukan Kidung Maria, atau biasanya kita sebut dengan Magnificat. Oke, baik, dari kisah Elisabet dan Maria ini, Pak Guru mau menegaskan kepada kita bahwa Allah berkarya dalam semua hal, termasuk hal-hal yang dianggap tidak mungkin oleh manusia. Allah menjadikan Elisabet sebagai sarana kelahiran Yohanes Pembaptis, walaupun Elisabet sudah tua dan dinyatakan tidak dapat memiliki anak oleh orang di sekitarnya. Allah menjadikan Maria sebagai sarana kelahiran Sang Firman, Yesus Kristus, walaupun Maria belum menikah dengan Yusuf. Maria menjadi ibu Yesus dan setia mendampingi Yesus. Maria juga menjadi ibu bagi kita. Karena hal ini, Gereja Katolik menyatakan Elisabet dan Maria sebagai orang yang suci dan disebut santa. Jadi, dua tokoh hebat yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita membawa suatu sejarah keselamatan bagi kita umat manusia, bahwa dari rahim kedua perempuan ini lahirlah Yohanes dengan Yesus. Demikian pelajaran kita hari ini, anak. Marilah kita mengakhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas karya ajaib yang Engkau nyatakan dalam diri Maria dan Elisabet, yang membawa keselamatan bagi kami umat manusia. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kami selalu menjadikan Maria dan Elisabet sebagai contoh dan teladan dalam menanggapi semua rencana yang Engkau hendak nyatakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.
Oke, baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian telah mendengarkan pelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan membawa pengetahuan bagi kalian agar kalian bisa mencontoh dua tokoh hebat ini, yakni Maria dan Elizabeth. Cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.